Shalom guys, minggu ini kita kembali beribadah di rumah seperti 2 minggu lalu. Tapi saya percaya ini tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja dalam hati setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh memuji menyembah nama-Mu Bapa walaupun tidak di gedung gereja Bapak, walaupun kami terpisah dengan yang lain Tuhan Yesus, namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Engkau bekerja buat setiap kami yang rindu dengan sungguh untuk menyembah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan dengan senap hati kami Yesus. Oh, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel, Kau Allah yang beserta dalam kesesakan, Kau beserta kami Yesus. Dalam gelap Kau setia, Kau kekuatan, Kau sumber pengharapan. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, sebab Kau yang layak disembah, hanya Kau satu-satunya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Dengan senap hati kami menyembah Raja yang hidup, Raja di atas segala raja. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Immanuel, Kau Allah yang beserta dengan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini boleh menyembah-Mu Tuhan.
walaupun hanya melalui online Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan, Kau Allah bekerja buat setiap kami Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu buat setiap kami Bapa. Berkati juga setiap kami yang mendengar. Biar kiranya boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, anak pelajar dan anak Excel yang dikasihi. Hari ini adalah minggu yang ketiga di mana kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa dimanapun kita beribadah, di situ Tuhan hadir. Dan di situ Tuhan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan setiap kita umat Tuhan. Dan pada hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema mengatasi rasa takut. Rasa takut adalah tanggapan emosi terhadap ancaman keselamatan. Sehingga orang yang merasa takut atau terancam keselamatannya akan berespon untuk melindungi dirinya dari ancaman tersebut. Macam-macam rasa takut, di antara lain takut kehilangan, takut akan kematian, takut akan tersakiti, takut akan wabah penyakit COVID-19 atau corona, dan lain sebagainya. Suatu ketika saya membaca artikel, ada seorang anak gadis remaja, dia menulis dalam statusnya itu, takut ini membunuhku. Rasa takut ini membunuhku. Jadi saya melihat komentar-komentar yang ada di bawahnya, salah satu temannya berkata, apa yang sementara engkau takuti? Sehingga engkau merasa bahwa rasa takut itu membunuh kamu. Anak gadis ini menjawab bahwa dia takut kehilangan orang yang dikasihinya. Dia takut kehilangan pacarnya. Dia takut kalau pacarnya pindah ke lain hati. Kegelisahan, ketakutan yang dia alami membuat dia seakan-akan ingin mati rasanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Mungkin setiap kita mengalami ketakutan-ketakutan yang berbeda-beda. Ada yang takut bagaimana nantinya masa depannya. Ada yang takut apakah dia bisa bertahan hidup dalam situasi-situasi yang sulit yang sementara dia alami. Atau ada yang takut hari-hari ini. Bahkan saya percaya banyak orang yang sekarang mengalami ketakutan, jangan-jangan dia bisa terkena virus wabah corona ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita dapat mengatasi rasa takut kita. Bagaimana agar kita dapat mengatasi rasa takut karena adanya ancaman yang mengancam kita. Mari sama-sama kita belajar pada hari ini dari tokoh Alkitab bernama Yosafat. Yosafat adalah anak Raja Asa. Ia adalah Raja Yehuda yang keempat. Dalam hidupnya ia menerapkan ajaran-ajaran firman Tuhan dalam pemerintahannya. Dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30 menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh Raja Yosafat, di mana ia mendengar bahwa bangsanya akan diserang oleh tentara dan bangsa-bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Moab dan Amon. Sebagai manusia ia merasakan takut. Ia merasa terancam. Ia merasa terancam bangsanya, terancam keluarganya, terancam keselamatannya sendiri. Yosafat sadar ketika melihat realita bahwa ia pasti tidak mampu menghadapi
bangsa yang besar ini. Dalam keadaan takut karena terancam, Raja Yosafat berespon sebagai berikut. Hal yang pertama, respon Raja Yosafat ketika ia merasa takut, ketika ia merasa terancam, Yosafat berseru kepada Allah. Dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Respon yang luar biasa. Respon yang sangat baik yang diputuskan oleh Raja Yosafat ketika ia menjadi takut. Dia berseru kepada Allah. Bahkan dia memerintahkan agar seluruh bangsa Yehuda mengambil keputusan yang sama. Berseru kepada Allah dan berpuasa kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Jakarta. Saya memiliki ketakutan. Kalau saya berada di kota besar, saya takut berhadapan dengan orang-orang jahat. Sehingga setiap hari ketika saya ingin berangkat ke kampus, saya berdoa kepada Tuhan. Memohon agar Tuhan menjaga dan melindungi saya. Suatu ketika saya terburu-buru, saya terlambat bangun dan terburu-buru. Dan saya lupa berdoa. Ketika saya ingin keluar dari pagar rumah, saya teringat bahwa saya lupa berdoa. Saya takut kalau saya tidak berdoa, saya akan berjumpa dengan orang-orang yang jahat. Jadi saya mengambil keputusan untuk berdoa di depan pagar rumah saya. Rasa takut membuat kita mencari Allah. Rasa takut membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang membutuhkan kuasa yang lebih besar. Manusia yang membutuhkan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ketika kita melihat di media sosial bahwa rasa takut yang dialami oleh banyak orang karena COVID-19 ini membuat mereka kembali kepada Tuhan. Negara-negara di Eropa, di setiap sudut-sudut ada suara-suara pujian yang dinaikkan kepada Allah. Orang-orang mulai kembali menyembah Tuhan. Ketika orang lain merasakan ketakutan, ketika orang mengalami ancaman di dalam kehidupannya, dia menyadari bahwa manusia lemah, manusia membutuhkan Allah. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita mengalami rasa takut, respon yang pertama yang harus kita ambil adalah berseru dan mencari Allah. Hal yang kedua, respon Yosafat ketika dia mengalami rasa takut. Di dalam ayatnya yang ke-14, 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka.
Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Respon yang kedua yang diambil oleh Yosafat adalah mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami rasa takut, kita mencari Allah, lalu kita harus mencari suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan ketika kita mengalami rasa takut. Ketika Raja Yosafat mengalami rasa takut, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan berkata, Yosafat, jangan takut. Kamu akan melihat bahwa Allah akan bekerja di dalam kehidupanmu. Kamu akan berdiri dan melihat. Kamu akan berdiam saja. Allah yang akan berperang menggantikan kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan apa yang sementara kita alami hari ini? Kecemasan apa yang sementara kita alami hari ini? Kekhawatiran apa yang sementara kita alami hari ini? Allah berkata kepada kita, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena Allah akan berperang menggantikan kita. Kita cukup berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berperang menggantikan kita. Percayalah, yakinlah, berdiam diri dalam hadirat Allah. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar ketika kita berdiam di dalam naungan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, respon yang ketiga yang dilakukan oleh Yosafat, percaya dan melihat Allah yang bertindak. Dalam ayatnya yang ke-22 sampai 24 dalam Tawarik yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa Yosafat menyaksikan perkara yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Yosafat tidak bertempur, tetapi bangsa-bangsa ini saling menyerang satu dengan yang lain. Umat Allah hanya bersorak-sorak memanggil nama Tuhan. Umat Allah hanya memuji-muji nama Tuhan. Maka Allah berperang menggantikan mereka. Sehingga bangsa-bangsa besar ini saling membunuh satu dengan yang lain. Dan umat Allah terbebas dari ancaman. Allah yang berperang. Allah yang menggantikan mereka berperang. Mereka cuma berdiam diri, memuji, bersorak, meninggikan nama Allah. Dan Allah menggantikan mereka untuk berperang. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini semua manusia mengalami ketakutan. Kita pun takut. Saya pun takut. Semua orang mengalami ketakutan. Ketakutan kita mungkin berbeda-beda. Ada yang takut akan masa depannya. Ada yang takut akan jodohnya. Ada yang takut akan apakah dia dapat meraih setiap cita-cita yang dia impikan. Ada yang takut, jangan-jangan saya akan terkena virus COVID-19. Banyak orang mengalami ketakutan ini. Semua orang mengalami ketakutan hari-hari ini. Terutama pada masa-masa sekarang ini. Orang semua mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan virus corona. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita teman-teman, jangan takut. Kita belajar dari Raja Yosafat. Ada 3 hal yang Raja Yosafat saksikan ketika dia mengalami rasa takut. Dia datang mencari Allah. Dia datang berdiam di bawah naungan Allah. Dan dia bersorak-sorak menyaksikan perkara yang besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan,
kekhawatiran, mari kita datang mencari Allah. Mari kita duduk dalam naungan Allah. Mari kita melihat perkara-perkara yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari sama-sama kita buka dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi kasih dan ketertiban. Teman-teman, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan di dalam kehidupan kita, tapi Allah memberikan kasih dan ketertiban di dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mengalami rasa takut, ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami kekhawatiran, apapun modelnya, apapun bentuk ketakutan kita itu, kita datang berseru mencari Allah. Di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kecemasan kita, itu sesungguhnya Allah sementara memanggil kita. Allah ingin mengatakan kepada kita, kita membutuhkan Allah yang besar, kita memerlukan Allah yang luar biasa untuk bernaung dan berlindung di bawah naungannya. Sehingga kita dapat melihat bahwa Allah yang luar biasa itu, Allah yang hebat itu akan menjaga dan memelihara hidup kita dan membebaskan kita dari rasa takut dan segala macam bentuk ancaman-ancaman yang ingin mengancam keselamatan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.